penyebab kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam. Garuda Muda Indonesia akhirnya menjadi runner-up Piala AFF U23 setelah kalah dari Vietnam 0-1. Timnas Muda Indonesia ini sudah berupaya semaksimal mungkin dan berjuang mati-matian untuk final AFF U23. Namun mereka harus kalah dari tim Vietnam 0-1. Tapi timnas muda kita tidak boleh putus asa maupun patah semangat, karena perjuangan mereka masih cukup panjang. Mereka adalah aset yang sangat berguna untuk masa depan persepak bolaan di Indonesia. Untuk mengevaluasi kekalahan timnas Indonesia, ada baiknya kita melihat apa saja penyebab timnas Indonesia bisa kalah dari timnas Vietnam. Padahal dari kualitas permainan kita lebih baik daripada mereka. Penyebab kekalahan yaitu pertama, kita terlalu mengandalkan penguasaan bola. Dari statistik laga Indonesia U23 melawan Vietnam U23, bahwa penguasaan bola Indonesia mencapai 68% dibandingkan sama Vietnam, yaitu 32%. Vietnam hanya mengandalkan counter attack atau serangan balik, dan hal itu cukup efektif dibandingkan dengan permainan timnas Indonesia. Dengan statistik yang hanya 32%, mereka bisa mengarahkan bola ke gawang sebanyak 9 kali, sementara Indonesia yang 68% hanya bisa 7 kali. Penyebab yang kedua yaitu banyak passing yang tidak akurat. Dalam permainan sepak bola saat final, terlihat bahwa timnas Vietnam mengandalkan pertahanan yang cukup ketat dengan menempatkan 10 orang pemain di area pertahanan mereka, sehingga menyebabkan pemain-pemain Indonesia sulit untuk menembus pertahanan Vietnam. Satu-satunya cara untuk menembus pertahanan Vietnam yaitu melakukan passing-passing jauh. Tapi sayangnya, kebanyakan passing yang dilakukan oleh timnas Indonesia tidak akurat, dan itu sangat membuang kesempatan Indonesia untuk masuk ke dalam area pertahanan timnas Vietnam. Penyebab ketiga yaitu terpancingnya emosi para pemain timnas Indonesia dengan strategi yang diterapkan oleh Vietnam. Strategi permainan Vietnam terlihat untuk memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Misalnya saat ditackle sedikit saja, mereka kemudian jatuh dan juga mengulur-ulur waktu saat terjatuh, sehingga membuat emosi para pemain Indonesia. Dengan terpancingnya emosi para pemain Indonesia, maka permainan Indonesia menjadi kasar dan beberapa pemain kita mendapat kartu kuning. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja dari permainan timnas Indonesia, karena dengan mendapat kartu kuning berarti pemain-pemainnya sangat hati-hati dalam permainan, sehingga permainannya tidak terkesan lepas dan lebih ekspresif. Yang keempat yaitu tidak terkawalnya para pemain-pemain Vietnam di kotak penalti timnas Indonesia. Saat terjadi satu-satunya gol dari timnas Vietnam ke gawang Indonesia, itu bisa terjadi karena pemain-pemain Vietnam berdiri bebas di kotak penalti Indonesia. Terlihat pemain timnas Indonesia tidak ada mengawal sampai 3 pemain Vietnam yang berada dalam kotak penalti, sehingga pada saat pemain Vietnam mendapat bola lepas, mereka tidak terkawal dan mereka melakukan tendangan ke arah gawang tanpa pengawalan, sehingga mengakibatkan gol. Hal ini tentu sangat fatal sekali bila terdapat pemain-pemain Vietnam yang tidak terkawal dalam kotak penalti timnas Indonesia. Hal ini perlu sekali diperhatikan oleh para pemain dan juga pelatih timnas Indonesia.
Yang kelima, kurang tenangnya pemain-pemain kita saat mengeksekusi kesempatan gol di gawang timnas Vietnam. Beberapa kesempatan emas didapatkan oleh pemain-pemain Indonesia di kotak penalti timnas Vietnam, tapi sayangnya itu semua tidak berbuah gol. Hal ini disebabkan karena kurang tenangnya para pemain timnas Indonesia. Mereka terlihat terburu-buru untuk mengeksekusi kesempatan yang ada, sehingga kesempatan yang lebih dari 50% yang harusnya gol akhirnya tidak terjadi gol. Yang keenam, yaitu kondisi pemain Indonesia dalam keadaan tidak fit. Beberapa pemain Indonesia saat final memang terlihat tidak pada kondisi terbaiknya atau pada kondisi fit, karena mereka baru saja mengalami cedera, sehingga permainan mereka tidak begitu maksimal. Beberapa pemain akhirnya bermain tidak full time. Mereka menjadi pemain-pemain pengganti yang mungkin diharapkan dapat membawa kemenangan bagi timnas Indonesia. Namun karena kondisi mereka yang kurang fit, sehingga permainan mereka tidak berkembang. Yang ketujuh, ini mungkin opsional atau mungkin saja, karena yang ketujuh yaitu mungkin perlu ada tambahan pemain naturalisasi. Dengan adanya pemain-pemain naturalisasi, bisa saja membuat permainan timnas Indonesia lebih di atas daripada permainan timnas Vietnam. Tapi ini mungkin hanya usulan saja. Hal itu terlihat jelas pada timnas senior Indonesia, di mana dengan menambahkan pemain-pemain naturalisasi ke dalam timnas senior Indonesia, maka permainan timnas Indonesia berkembang dan berprestasi seperti saat ini. Demikianlah penyebab kekalahan timnas Indonesia dari timnas Vietnam di final AFF U23 tahun 2025.